Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Adela Sapitri dengan NIM 230404111 dari Prodi Bisnis Digital. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen atau SIM dan konsep dasar data dan informasi. Pada video pertama saya akan memaparkan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Saya akan memaparkan 3 poin penting tentang SIM. Yang pertama, pengertian dan tujuan SIM. Yang kedua, komponen dan fungsi SIM. Yang ketiga, tantangan dan masa depan SIM. Pertama, pengertian dan tujuan Sistem Informasi Manajemen. Definisi SIM adalah suatu sistem terintegrasi yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data serta informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. SIM sendiri berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi komunikasi antara departemen, dan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajer dalam merumuskan strategi. Yang kedua, tujuan utama Sistem Informasi Manajemen. Tujuan utama dari SIM ialah untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi dengan menyediakan akses cepat dan akurat terhadap informasi yang diperlukan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. 3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen. Dalam poin ini kita mempunyai pro dan kontra. Pro tersendiri mempunyai beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, memfasilitasi pengambilan keputusan, meningkatkan akurat data, mempercepat aliran informasi, meningkatkan kolaborasi antara tim, dan yang terakhir, mengurangi biaya operasional. Poin-poin tersebut termasuk ke pro. Sedangkan kontranya, biaya implementasi tinggi, membutuhkan pelatihan penggunaan, resiko keamanan data, ketergantungan pada teknologi, potensi kesalahan sistem, dan perubahan budaya organisasi. Selanjutnya, komponen utama Sistem Informasi Manajemen. Ada 3 poin penting. Yang pertama, data informasi, perangkat lunak, perangkat keras. Komponen pertama adalah data dan informasi. Komponen pertama, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kualitas data sangat mempengaruhi efektivitas sistem. Yang kedua, perangkat keras. Perangkat keras mencakup semua perangkat fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem server, komputer, dan jaringan. Yang ketiga, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah aplikasi dan program yang digunakan untuk mengolah data dan informasi. Ini termasuk sistem basis data, aplikasi analisis, dan alat komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memproses informasi dengan efisien. Selanjutnya, fungsi informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sini pun ada 3 poin penting. Yang pertama, mendukung analisis data, peningkatan kecepatan pengambilan keputusan, pengurangan risiko kesalahan. Maksud dari mendukung analisis data, Sistem Informasi Manajemen menyediakan alat analisis yang memungkinkan manajer untuk mengevaluasi data secara mendalam, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan akses cepat ke informasi terkini, SIM mempercepat proses pengambilan keputusan, memungkinkan organisasi untuk memproses perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan dengan lebih efisien. Poin terakhir, mengurangi risiko kesalahan. SIM membantu pengurangan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data integrasi dan konsisten, sehingga peningkatan keandalan keputusan yang diambil oleh manajer. Tantangan dan masa depan Sistem Informasi Manajemen. Sini pun mempunyai 3 poin penting. Yang pertama, biaya implementasi tinggi, resistensi perubahan, keamanan data. Apa yang dimaksud dengan biaya implementasi tinggi? Adalah salah satu tantangan utama
biaya yang signifikan untuk mengimplementasikan sistem manajemen informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan penggunaan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan sistem. Sedangkan yang dimaksud dengan resistensi perubahan adalah banyaknya organisasi menghadapi resistensi dari karyawan terhadap perubahan proses kerja yang dihasilkan oleh penerapan sistem baru yang dapat menghambat adopsi dan efektivitas sistem manajemen informasi. Yang terakhir, keamanan data. Yang dimaksud dengan keamanan data meningkatkan jumlah data yang dikelola. Tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data menjadi krusial, termasuk perlindungan terhadap ancaman siber dan kebocoran informasi sensitif. Informasi manajemen yang umum digunakan. Yang pertama ada sistem ERP, yang kedua sistem CMR, yang ketiga sistem SCM. Apa yang dimaksud dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning? Ialah semua fungsi basis atau suatu platform memungkinkan manajemen yang lebih baik atas sumber daya, keuangan, dan informasi operasional di seluruh organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem CMR adalah sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola interaksi dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan penjualan melalui analisis data pelanggan yang mendalam. Dimaksud dengan sistem SCM atau Supply Chain Management adalah mengoptimalkan aliran barang dan informasi di sepanjang rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya dengan memfasilitasi kolaborasi antara pemasok dan distributor. Selanjutnya, konsep dasar data dan informasi. Sini kita memasuki materi setelah sistem informasi manajemen, yaitu konsep dasar data dan informasi. Apa sih konsep dasar data dan informasi? Data dan informasi dua hal yang berbeda tetapi sangat saling terkait. Memahami perbedaan ini penting untuk mengelola dan penggunaan yang efektif. Data yang akan dibahas. Yang pertama ada konsep dasar data dan informasi, yang kedua pemahaman dan perbedaan. Selanjutnya pengertian data. Apa itu data? Data adalah fakta atau angka yang belum dikelola. Contohnya angka, suara, gambar, dan teks. Selanjutnya pengertian informasi. Terbagi menjadi dua, laporan penjualan dan grafik statistik. Perbedaan data dan informasi. Data tidak terorganisir, tidak memiliki makna, sedangkan informasi terorganisir dan memiliki makna dan konteks. Contoh penggunaan data dan informasi. Contoh dalam bisnis. Sini mempunyai dua contoh. Yang pertama contoh dalam bisnis dan yang kedua contoh dalam pendidikan. Contoh dari penggunaan data dan informasi. Contoh dalam bisnis, penjualan versus laporan analisis penjualan. Contoh dalam pendidikan, nilai ujian versus rata-rata nilai kelas. Kesimpulan dari konsep dasar data dan informasi adalah data dan informasi adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling terkait. Memahami perbedaan ini penting untuk mengelola dan penggunaan yang efektif. Pemaparan materi pada video ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.